Dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti ibadat Jalan Salib yang dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Tema misa petang ini adalah Jalanku bukan jalanmu dan rencanaku bukanlah rencanamu. Marilah kita berdiri untuk mendaraskan madah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Meskipun berwujud Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama. Agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi. Agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus. Marilah berdoa bersama. Ya Bapa, Engkau telah mengutus putramu menjadi manusia seperti kami dan telah menyerahkan dia kepada maut untuk kami. Bantulah agar dalam persatuan dengan dia kami dapat mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipersembahkan oleh Romo Haryanto SJY, Pemandu Jalan Salib Bapak Antonius Purwadi dan Bapak Maximilian. Kor dari Wanita Katolik RI DPC San Frades. Tata Laksana Komunitas OTD San Frades. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadat Jalan Salib dan perayaan Ekaristi dengan kerendahan hati dan penuh syukur. Kita nyanyikan lagu pembuka. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib-Mu dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk tugas perutusan-Mu menjadi semangat hidup kami dan untuk gereja-Mu yang sedang bersiara menuju Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya, demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencinta bila dibenci orang? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan. Karena cinta kepadamu, kami pun ingin bersikap sopan. Bila disapa dengan kasar, kasihani kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita kepada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami dan kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya yang kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui banyak orang.
Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya memiliki salib dan mengikuti aku dapat menjadi muridku. Dengan rela Kau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa, itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun, kesetiaan ini dibutuhkan seorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya, dan kami jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus, kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras,
tumbuhkanlah sikap saling menolong dan bantu agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau menerima Simon dari Kirene sebagai pembantu untuk memanggul salib bersama di Kau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan, karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita takut diejek, dicemoohkan, diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan Veronika membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antara kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk memperbaiki diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa.
Perhentian ke-10. Ke-8. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Tuh. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Gunung Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, Ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, Ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka Ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat, namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan.
Kami menyembah Dikau ya Allah dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu kami menebus dunia. Sesampai di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkurban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-11, Yesus dipaku pada kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang penghinaan. Setelah itu, mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku di salib. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Marilah berdoa. Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami yang berdosa. Perhentian ke-12, Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Allah dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara. Sendirian sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya waktu ia berseru dengan suara nyaring, "Allahku ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Daku?" Namun ia taat sampai mati kepada Bapa dengan berkata, "Ya Bapa,
ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketaatan inilah yang mendatangkan penembusan dosa bagi manusia. Berkurban itu memang pahit. Bila ditanya, mengapa? Namun membahagiakan bila dilaksanakan dengan ikhlas. Kurban Kristus adalah jaminannya. Percayalah kita bahwa jalan salib apapun bagi kita menjadi jalan bahagia. Percayakah kita bahwa kurban mana pun membawa berkat bagi kita? Itulah berkat salib Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah agar kami dapat memberikan belas kasih kepadamu, khususnya bila cinta untuk pengorbanan. Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian 13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usahanya yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Marilah berdoa. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap-Mu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladan cinta-Mu, bukan hanya kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putra-Mu, kami berseru, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Allah dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan dimulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan.
Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun, bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi kita orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka Ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau sendiri juga ingin merasakan kegelapan makam seperti nasib kami sendiri. Kuatkanlah kami yang belum mengalami kebangkitan, agar berharap meskipun masih gelap, percaya kepada Dikau yang sudah bangkit, meskipun kami masih di jalan salib. Dikaulah Raja dan Penebus kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, kekal dan maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memperoleh hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putramu. Kuatkanlah kami, agar kami dengan mengikuti jalan salib Putramu, menjadi rela untuk memanggul salib dengan setia dan tekun, serta rela mengabdi kepadamu dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua orang yang kami doakan tadi, dan hantarkanlah kami kepada kebangkitan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Paskah kami menghadap padamu. Sayangilah aku ya Tuhan, sebab aku menderita. Lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Tuhan, jangan sampai aku kecewa, sebab aku berseru kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, sabda Tuhan yang nanti akan kita baca dan kita dengarkan mengetengahkan kembali bagaimana orang benar itu kurang mendapatkan tempat, atau dengan kata lain, orang benar itu sering ditolak. Maka mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon ampun segala kelemahan dan kedosaan kita, agar kita sungguh-sungguh dibenarkan karena Tuhan. Semoga melalui laku tobat, pantang dan puasa kita selama masa Prapaskah ini, kita melihat jalan kebenaran itu. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah bersatu hati dalam doa. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu, dan berkat kerahiman-Mu bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan dan dosa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan orang banyak, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai, apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.
Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suara. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suara. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku. Kuperlihatkan kepadamu, manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempar aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah?
Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan oleh Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, selamat malam. Bayangkan seseorang yang sedang berjalan di sebuah keramaian atau di tengah keramaian, tiba-tiba ia sadar bahwa banyak orang di sekitarnya itu diam-diam membicarakan dia. Bahkan lebih dari itu, di antara mereka menunggu saat yang tepat untuk bisa merendahkannya. Di antara kita mungkin tidak pernah mengalami demikian ya. Saya pernah mengalami demikian ketika saya pertama kali masuk di paroki ini. Saya senyumi saja orang-orang seperti itu. Bahkan lebih dari itu, mereka hendak menjatuhkannya. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap kata bisa saja disalahartikan. Dalam situasi seperti itu, manusia pasti diliputi dengan ketakutan, dengan kecemasan, bahkan mungkin juga keputusasaan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, menyerah pada tekanan itu, lalu tidak mau bergerak, lalu diam. Lalu yang kedua, tetap berdiri teguh karena percaya bahwa kebenaran akan menang. Saudari dan saudaraku, dua bacaan yang tadi kita baca, kita dengarkan, Yeremia juga Yesus rasanya mengalami situasi itu. Mereka tidak hanya ditolak, tetapi juga diancam untuk dibunuh. Nabi Yeremia dalam bacaan yang pertama tadi berkata, aku mendengar banyak bisikan, katakanlah teror dari segala penjuru. Yeremia bukan hanya menghadapi penolakan tetapi juga pengkhianatan dari orang-orang dekatnya. Tadi dikisahkan demikian. Ia hidup dalam ketakutan, tetapi ia melanjutkan dengan iman yang luar biasa. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Itu tadi dikatakan oleh Yeremia. Dan itulah titik baliknya. Dari ketakutan menuju kepercayaan. Dari kecemasan menuju iman yang sejati. Lalu dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana Yesus berada dalam situasi yang kurang lebih serupa. Orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melemparinya. Mereka menuduh Yesus bahwa dia menghujat Allah. Padahal Yesus tidak melakukan kejahatan satupun. Ia justru menunjukkan karya-karya Allah, mengasihi, menyembuhkan, lalu menyelamatkan. Saudari dan saudaraku, pertanyaan adalah mengapa orang-orang Yahudi itu tetap ingin membunuh Yesus meskipun Yesus memberikan penjelasan yang sangat logis tadi. Karena hati mereka tertutup. Mereka tidak mampu menerima kebenaran yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Pesannya apa?
Setidaknya ada 3. Yang pertama, iman tidak membebaskan kita dari penderitaan. Maka kita tidak bisa menyimpulkan kalau saya cukuplah beriman, maka saya dibebaskan dari penderitaan, dibebaskan dari kesulitan. Rasanya tidak demikian. Iman tidak membebaskan kita dari penderitaan. Yeremia dan Yesus sama-sama setia kepada Allah, tetapi justru di sana keduanya mengalami penolakan. Mengikuti Tuhan bukanlah jalan yang nyaman, tetapi dituntut di sana jalan yang setia. Jadi ketika iman tidak membebaskan kita dari penderitaan, yang dituntut dari kita adalah jalan kesetiaan. Yang kedua, Tuhan hadir bahkan di tengah ancaman. Yeremia berkata, Tuhan seperti pahlawan. Yesus tetap tenang ketika dihadapkan kepada ancaman. Maka kita bisa mengatakan bahwa kehadiran Tuhan tidak selalu menghilangkan persoalan kita, tidak selalu melenyapkan persoalan atau masalah kita, tetapi justru di sana memberikan kekuatan untuk menghadapinya. Persis di sana iman berbicara. Jadi kalau di hal yang pertama tadi iman tidak membebaskan dari penderitaan, yang kedua di sana Tuhan hadir bahkan di tengah ancaman, iman berbicara di sana. Lalu yang terakhir, kebenaran seringkali ditolak. Orang-orang yang menolak Yesus bukan karena kurang bukti. Mereka melihat bukti sebetulnya. Mereka berduyun-duyun mencari Yesus, menanti di seberang sungai Danau Galilea. Sudah banyak buktinya. Tetapi karena hati mereka yang keras, mungkin kita pun juga perlu bertanya, apakah kita sungguh terbuka pada kebenaran Tuhan? Atau kita justru seperti orang-orang Yahudi, kita menolaknya. Saudari dan saudaraku, seperti Yeremia, kita diajak untuk jujur, bahkan jujur mengeluh kepada Tuhan. Tetapi jangan berhenti pada keluhan, melainkan melanjutkan dengan kepercayaan dan iman. Karena seringkali ketika kita mengeluh, artinya di sana kita menjumpai kesulitan di sana. Kita bukan malaikat. Mengeluh boleh. Orang Jawa itu sambat boleh. Tetapi jangan berhenti hanya mengeluh. Kalau kita hanya berhenti mengeluh, berhenti sambat, kita kehabisan energi di sana. Tetapi bagaimana dengan iman kita bangkit, kita menggali kekuatan di sana, lalu kepercayaan dan iman di sana kita fungsikan. Iman yang sejati itu bukan iman yang tanpa masalah, tetapi iman yang terus diuji oleh kesetiaan kita, kesabaran kita, kegigihan kita di sana. Maka semoga kita pun seperti Yeremia dan Yesus, tetap teguh dalam kebenaran dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Seperti yang sampai dengan Jumat terakhir ini, kita dengan setianya mengikuti jalan salib. Saya tidak tahu, di paroki kita begitu banyak yang ikut jalan salib. Apakah ini sungguh-sungguh sebuah tanda atau indikator bahwa kita sedang memupuk iman itu. Kepercayaan yang kita punya, iman yang kita punya itu masih ingin dinyalakan terus. Mungkin kita ada dalam beban berat, mengeluh, sambat dengan kesulitan kita, rintangan, persoalan di dalam keluarga, dalam pekerjaan, tetapi iman masih tetap ingin dinyalakan di sana. Semoga berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Kita lanjutkan persiapan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber segala rahmat, semoga kami layak mengunjukkan persembahan di altar-Mu dan kelak kami diselamatkan berkat keikutsertaan kami di dalamnya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang dan puasa, Engkau mengendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari dan saudaraku, pandanglah, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya disalib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan dan diselamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga perlindungan-Mu kepada kami tiada putus-putusnya dalam kurban yang kami terima ini, dan menjauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami menuju kehidupan yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari dan saudaraku, terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi, juga jalan salib sore ini, berjalan dengan penuh hikmat. Semua ikut ambil bagian, khususnya para pelayan liturgi, lektor, prodiakon, misdinar, juga tata laksana serta kur, juga tim multimedia yang juga ikut ambil bagian di dalamnya. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, peran Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.